Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Kenapa Nabi banyak berasal dari Timur Tengah? Kenapa Tuhan kita itu selalu menurunkan Nabi di Timur Tengah? Kenapa tidak di Nusantara misalnya? Kenapa tidak di Afrika misalnya? Kenapa tidak di Amerika misalnya? Kenapa harus di Timur Tengah? Kenapa? Kenapa Tuhan harus menurunkan Nabi di Timur Tengah? Kenapa nggak di daerah lain gitu? Jadi saya akan membahas dari dua versi ya. Satu dari versi agama, satu lagi dari versi antropolog ya. Jadi saya fair ya. Saya tidak memihak gitu. Saya tetap menghargai dari versi agama. Saya akan membahas dari beberapa versi termasuk versi agama. Kita mulai dari versi agama ya. Dan saya akan tampilkan referensinya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini komplain gitu, komplainlah terhadap yang bikin referensinya gitu, yang nyatat referensinya, yang nulis referensinya, bukan ke saya gitu. Saya hanya membacakan. Oke, sekarang dari versi agama ya. 3 alasan Nabi dan Rasul diutus untuk bangsa Arab hingga Bani Israel. Alasannya yang pertama adalah karena Jazirah Arab merupakan lokasi strategis. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena banyak penyimpangan Bani Israel dan suku Arab. Alasan yang ketiga adalah karena orang Arab mayoritas ummiyin. Jadi ini ada 3 alasannya dari versi agama. Apakah alasan ini masuk akal atau tidak? Itu bukan ranah saya untuk mengklaim apakah ini masuk akal atau tidak. Silakan disimpulkan sendiri ya. Oke, sekarang dari versi antropolog ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak nabi berasal dari Timur Tengah, termasuk dari Jazirah Arab ya. Alasan yang pertama adalah karena kondisi bangsa Arab saat itu belum terkontaminasi peradaban dan filsafat. Jadi seperti peradaban-peradaban Yunani gitu, Mesir kuno itu kan sudah ada ya, ada peradaban di situ. Sementara di Timur Tengah itu kan belum ada peradaban yang sangat masif ya. Sehingga pemikir-pemikir seperti filsuf gitu, orang-orang filsafat yang mempertanyakan keberadaan Tuhan gitu. Kalau filsuf itu ya harus mempertanyakan ya. Gini contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya. Ini hanya contoh ya, dan ini pun terjadi di Konoha ya. Kalau misalnya ada nabi bertemu dengan malaikat di Konoha misalnya. Terus pasti kan orang-orang berpikir, di mana mereka bertemu? Tapi biasanya kan filsuf berpikir seperti ini. Kenapa? Biasanya mempertanyakan gitu. Kenapa nabi itu bertemu dengan malaikat itu di goa gitu? Misalnya ketemu nih nabi di Konoha misalnya. Kenapa selalu di goa gitu? Kenapa selalu di atas gunung gitu? Kenapa selalu di bukit gitu? Kenapa selalu di tempat-tempat yang sembunyi gitu? Ini kan harus dipertanyakan kalau dari pola pikir filsuf ya. Seorang filsuf gitu. Hal ini kan harus dipertanyakan. Siapa saksinya waktu nabi itu ketemu dengan malaikat itu? Apa buktinya? Saksinya minimal 2 orang gitu. Dan kenapa harus di tempat sembunyi gitu? Kenapa nggak di tempat ramai gitu, tempat umum gitu, di pasar gitu, di jalan yang ramai gitu, atau di sebuah perhelatan misalnya gitu. Pas lagi dakwah misalnya, terus datang Tuhan gitu, atau malaikat misalnya, tiba-tiba malaikat turun dari langit gitu dan bersaksi, inilah nabi yang saya utus gitu ke dunia ini. Misalnya datang ke Konoha nih malaikatnya gitu, inilah nabi yang saya utus. Tapi di tempat ramai dong gitu, jangan tempat sembunyi. Kalau di tempat sembunyi kita kan jadi skeptis ya. Jangan-jangan, mohon maaf ya, nabi itu tidak benar ketemu sama malaikat. Mungkin saja dia skizo gitu, atau mungkin saja dia halusinasi gitu. Kita kan harus skeptis ya, karena ini kan mempengaruhi peradaban gitu, mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi pola pikir manusia, mempengaruhi bagaimana manusia bertindak gitu. Jadi seorang filsuf itu kan harus mempertanyakan. Cuman saat itu di Arab itu belum terkontaminasi oleh agama dari bukan agama ya, filsuf-filsuf gitu. Belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran dari para filsuf gitu. Sehingga ini yang mempengaruhi kenapa di Arab itu ada nabi diturunkan, banyak nabi diturunkan. Ini menurut dari pandangan antropologi ya, bukan menurut pandangan saya. Nanti saya akan tampilkan datanya.
Tapi yang paling berpengaruh itu adalah orang-orang Timur Tengah itu tidak terlalu skeptis. Jadi seperti saya katakan tadi itu, mereka itu tidak terlalu skeptis. Orang-orang Timur Tengah itu tidak terlalu skeptis. Kalau misalnya nih ada seorang nabi misalnya bertemu dengan malaikat misalnya, mereka tidak terlalu skeptis gitu, tidak terlalu kritis. Ya kalau ketemu mungkin ya benar itu ketemu, kita imani saja gitu. Mereka ini tidak terlalu skeptis ya, orang-orang Timur Tengah ini tidak terlalu skeptis apakah beneran nabi itu ketemu malaikat atau tidak. Mereka itu tidak terlalu skeptis ya. Selain itu karena kondisi wilayah yang gersang, sering konflik sehingga terjadi kemiskinan, lalu mereka memutar otak bagaimana caranya biar masyarakat ini tidak konflik gitu, tidak terlalu banyak perang gitu. Maka agamalah yang mempersatukan gitu, atau wahyu daripada nabi lah yang mempersatukan orang-orang Timur Tengah ini sehingga mereka tidak sering konflik gitu. Apa buktinya? Ya sampai sekarang juga kan sering kita lihat konflik kan. Timur Tengah itu kan sering panas ya konflik ya, antar bertetangga juga mereka konflik gitu. Ya mudah-mudahan di Konoha jangan seperti itu ya. Apa sebenarnya yang mendasari konflik mereka itu? Dasar konflik mereka itu pertama karena perebutan wilayah, terus karena merasa bahwa Tuhan mereka itu beda. Sebenarnya kan konflik itu kan terjadi kan karena merasa bahwa mereka punya Tuhan yang beda gitu. Padahal kan Tuhan itu kan satu ya. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, apapun gender kita, apapun kondisi sosial kita, apapun kondisi ekonomi kita, kita tuh diciptakan oleh Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kalau mereka berpikir seperti itu, nggak akan ada konflik kok. Ngapain mereka konflik? Orang satu Tuhan kok. Dan yang paling anehnya, kenapa Tuhan tidak hadir gitu pas saat mereka konflik gitu? Benar nggak, Cok? Ada nggak yang bertanya seperti itu dalam hati? Saat mereka konflik gitu, Timur Tengah konflik, padahal kan mereka masih satu Tuhan ya. Kenapa mereka tidak datangi oleh Tuhan? Tiba-tiba Tuhan harusnya kan datang gitu, menurunkan malaikatnya gitu. Kalian jangan konflik, jangan memperebutkan Tuhan siapa yang paling benar, Tuhan siapa yang paling jago. Orang Tuhan kalian juga satu, saya kok. Harusnya kan Tuhan ya turun ya ke Timur Tengah ya, seperti itu kan. Benar nggak, Cok? Jadi harusnya seperti itu biar Timur Tengah ini nggak konflik gitu berkepanjangan. Tuhan datang gitu, memberikan petunjuknya gitu, atau menurunkan malaikat gitu, malaikat apapun itu namanya, menurunkan. Kalian jangan ribut ya, jangan memperebutkan siapa yang paling benar ya, jangan memperebutkan Tuhan siapa yang benar. Tuhan kita itu satu gitu, Tuhan kalian itu satu. Ya saya Tuhannya gitu. Tapi kan definisi daripada Tuhan itu kan tidak bisa didefinisikan ya. Kalau misalnya kita tanya ke 2000 orang gitu, bagaimana rupa Tuhan itu? Ada 2000 jawaban gitu. Agama juga seperti itu, nggak bisa didefinisikan kok. Jadi sesuatu hal yang dimulai konflik daripada agama itu, atau dimulai daripada Tuhan siapa yang paling jago, Tuhan siapa yang paling perkasa, Tuhan siapa yang paling maco, itu adalah konflik yang tidak berkesudahan. Jadi saya melihat konflik di Timur Tengah ini ada prinsip seperti itu. Ada faktor yang lain juga ya, tapi yang paling dasar itu, yang paling filosofis itu. Jadi hanya orang-orang yang filosofis lah yang bisa melihat ini, karena ini kasat mata kan. Tidak ada tertulis seperti ini. Ini dianalisis oleh ya orang-orang yang filosofis gitu, berdasarkan antropologi. Selain itu, orang Timur Tengah itu terkenal orang yang sangat religius banget ya. Seperti orang Israel misalnya. Orang Israel itu apapun itu dikait-kaitkan dengan agama. Mereka itu sangat religius banget. Bahkan mohon maaf ya, mereka mau melakukan contoh misalnya mereka melakukan misalnya memperebutkan suatu wilayah, misalnya invasi wilayah misalnya. Mereka berdoa juga gitu. Sebelum mereka menginvasi gitu, mereka berdoa gitu. Jadi lucu sebenarnya. Terus lawan Israel ini di bagian negara lain juga mereka juga berdoa gitu. Jadi kalau saya berpikir ya, kenapa bisa ada negara atau orang yang ketika menginvasi gitu saling perang gitu, tapi mereka berdoa gitu sebelum berangkat perang gitu, berdoa gitu. Perang salib juga dulu seperti itu kan. Antar agama ini berdoa gitu, agama ini juga berdoa. Mereka berdoa tapi perang gitu, memperebutkan Tuhan siapa yang paling jago gitu. Padahal kan Tuhan itu kan satu, Tuhan yang Maha Esa.
Jadi ngapain diperebutkan? Konyol kan? Kalau kita berpikir secara rasional kan konyol. Dan konyol lagi, mereka itu sebelum menginvasi itu, mereka berdoa dulu gitu. Yang satu lagi juga berdoa gitu. Jadi doa yang mana, Tuhan yang mana gitu. Mereka berdoa ke Tuhan ini, mereka berdoa, yang satu lagi berdoa ke Tuhan yang lain gitu. Jadi sehingga konflik ini akan tidak bisa selesai. Konflik yang ada di Timur Tengah ini bisa selesai kalau mereka berpikir bahwa Tuhan mereka satu gitu. Gak usah berpikir bahwa Tuhan itu, oh, Tuhan kita yang paling benar gitu, Tuhan kita yang paling suci gitu, Tuhan mereka itu tidak benar gitu. Jadi masalah ini bisa selesai kalau Tuhannya itu disatukan dulu gitu. Pandangan kita terhadap Tuhan itu disatukan dulu. Makanya saya sering bahas filsafat ketuhanan itu, karena ini mempengaruhi gitu. Kalau kita salah pandang terhadap Tuhan itu, maka kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Sama seperti yang ada di Timur Tengah. Mereka itu kan memandang Tuhan itu kan berbeda-beda ya. Sehingga mereka sering terjadi konflik. Merasa bahwa Tuhan mereka yang paling jago gitu. Tuhan mereka yang paling keren gitu. Selain itu, orang-orang Timur Tengah juga jago ngecap. Apa arti jago ngecap? Jadi jago ngecap itu artinya mereka jago dalam bercerita, storytelling. Jadi storytelling itu ya, dulu saya waktu belajar di kampus ya, background saya itu kan sastra ya. Saya mempelajari cara bikin puisi gitu, cara membuat story gitu, cerita pendek, storytelling gitu. Bagaimana cerita itu biar bisa hidup? Ada yang dilebih-lebihkan. Jadi saya bongkar rahasianya ya. Jadi hanya orang sastra yang tahu ini. Cerita itu kalau tidak dilebih-lebihkan, maka cerita itu tidak akan enak didengar. Kalau kita cerita biasa-biasa aja, maka orang-orang tidak tertarik gitu dengan apa yang kita ceritakan. Jadi orang-orang Timur Tengah juga seperti itu. Keahlian mereka itu jago ngecap. Kalau mereka bercerita itu, mereka sangat jago dalam melebih-lebihkan ceritanya gitu. Ada saja yang dilebih-lebihkan gitu. Biar apa? Biar ceritanya itu menyedot perhatian gitu. Kalau kita bercerita tentang sesuatu tapi flat gitu, tidak ada mujizat gitu, tidak ada misalnya keajaiban-keajaiban misalnya kita bercerita bahwa ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita gitu. Masa sih? Kan orang kan jadi tertarik. Ini bisa menghapus dosa kita gitu. Masa sih yang bener loh. Jadi orang-orang Timur Tengah juga seperti itu, jago ngecap. Mereka jago dalam bercerita. Orang-orang Timur Tengah yang maksud itu bukan orang Timur Tengah yang sekarang ini ya. Jadi harus bisa dibedakan ya, disclaimer dulu. Orang Timur Tengah yang saya maksud itu adalah sebuah negara yang berada di Wakanda ya, bukan di Timur Tengah yang sekarang ini. Jadi harus disclaimer dulu ya, jangan salah kaprah ya. Yang saya maksud itu di sebuah negara di Wakanda ya, bukan di Timur Tengah yang ada sekarang ini, bukan seperti Arab gitu, Israel. Seperti yang terjadi sekarang inilah gitu. Bukan itu yang saya maksud ya. Bukan itu, tapi sebuah negara bagian di Wakanda ya. Ini di Wakanda ya, bukan di Timur Tengah ya. Saya harus berulang mengatakan seperti ini karena warga Konoha itu sumbu pendek ya. Tidak bisa membedakan konteks dalam cerita gitu. Sering emosian gitu, tidak bisa mengontrol emosi ya. Apakah karena faktor daripada IQ-nya yang 78? Ya bisa saja ya. Karena manusia itu semakin cerdas, semakin tinggi IQ-nya itu, maka semakin bisa mengontrol emosinya gitu, tidak mudah emosian gitu. Jadi itulah salah satu alasan atau beberapa alasan daripada sudut pandang agama ya, yang saya katakan tadi itu dari sudut pandang agama, sudut pandang antropolog. Kenapa saya bahas ini? Karena di video sebelumnya ada yang request gitu, kenapa di Timur Tengah itu selalu banyak nabi gitu, kenapa banyak nabi gitu. Jadi saya fair ya, saya bahas dari versi agama, saya juga versi antropolog saya bahas gitu. Karena banyak di video-video sebelumnya yang mengatakan bahwa kamu tidak fair gitu, kamu berpihak. Ya, ini saya tidak berpihak kok. Jadi kalau saya bahas agama itu ya, bukan berarti saya benci tentang agama, bukan. Tapi saya sayang dengan agamanya. Sama seperti anak kita, sahabat kita, teman kita. Kenapa kita kritik teman kita? Kenapa kita kritik sahabat kita? Kenapa? Karena kita sayang kan, bukan karena kita benci. Ya. Oke, sekian video ini. Semua yang saya omongkan di sini bukan terjadi di Timur Tengah yang saya katakan itu ya, tapi di Wakanda ya, atau di Konoha. Oke, sekian video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Salam rasional.